merepresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Natania Aurora Talita. Saya Budi Ciptaligan. Saya Gilatan Dilarda Rondo. Saya Maria Ciboro. Dan saya Stefani. Baiklah, di sini kami akan mulai presentasinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Tritunggal. Konsep umum Tritunggal itu, pertama, Tritunggal tidak bisa dipahami hanya dengan logika manusia. Allah itu esa atau satu esensi, tetapi terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setelah itu ada atribut ketiga pribadi Allah Tritunggal, yaitu kekal, maha tahu, maha kuasa, maha adil, maha kudus, benar, dan kasih. Setelah itu ada penjelasan tentang satu esensi dalam Tritunggal. Di sini kami membuat gambar, yaitu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini sama-sama Allah, tetapi Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan Bapa. Selanjutnya, ada ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Yang pertama itu ada Ebionims, yaitu Yesus hanya manusia, bukan Tuhan. Yang kedua itu ada Docetims, yaitu Yesus bukan manusia, hanya Tuhan. Yang ketiga itu ada Arianims, yaitu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Keempat ada Nestorianism, yaitu menyangkal kesatuan natur ilahi dan manusia. Kelima itu ada Eutychianism, yaitu menyatakan natur kemanusiaan dan keilahian Yesus sama. Yang terakhir itu ada Apollinarianism, yaitu Yesus adalah Tuhan dan manusia, tetapi tanpa tubuh roh. Selanjutnya itu ada hakikat Allah Tritunggal ketiga pribadi. Yang pertama itu esensinya itu Allah itu esa. Setelah itu Tritunggal itu Allah terdiri dari 3 pribadi dalam satu esensi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Selanjutnya ada peranan ketiga pribadi Tritunggal, yaitu sebagai menciptakan, menyelamatkan, dan memelihara. Selanjutnya ada ajaran yang salah tentang Tritunggal. Yang pertama itu Uniatarianism, yaitu menganggap Allah hanya satu pribadi. Yang kedua itu Sabellianism, yaitu Allah berubah-ubah bentuk, bukan pribadi. Ketiga itu Trinitarianism, yaitu Allah dianggap 3 Tuhan terpisah. Setelah itu ada konsep yang benar tentang Yesus. Pertama itu Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yang kedua itu kodrat ilahi dan manusia tidak bercampur dan tidak terpisah. Ketiga itu Yesus hidup 33 tahun sebagai manusia namun tetap ilahi. Dan yang terakhir itu ada ilustrasi kesalahan. Yang pertama itu ada ilustrasi mangga, seperti buah mangga yang terdiri dari kulit, biji, dan isi. Mirip seperti ilustrasi tentang ajaran Sabellianism. Yang kedua itu ada ilustrasi tentang air yang seperti air, dia cair, uap, dia dapat berubah menjadi zat cair, uap, dan es. Itu mirip dengan ajaran Sabellianism. Yang ketiga itu ada 3 lilin yang menyala, mirip dengan ajaran Titeims. Yang keempat itu ada ilustrasi tentang Bunda Eta, yang dimana Bunda Eta ini dapat menjadi sebagai anak, istri, dan ibu. Salah karena satu pribadi dengan 3 peranan itu tidak benar. Yang terakhir itu adalah manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, mirip dengan ajaran Unitarianism. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evan. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah Trinity, di mana itu Tuhan itu adalah esa, yang seperti ada di Ulangan 6 ayat 4 dan juga Markus 12 ayat 29. Jadi mungkin apa itu esa? Esa itu adalah bahasa Ibrani yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Echad, di mana artinya itu kesatuan yang mencakup banyak pribadi. Jadi esa itu bukan artinya tunggal, tapi banyak mencakup yang banyak pribadi. Nah, selanjutnya itu adalah Alkitab menunjukkan Tuhan Esa dalam 3 pribadi. Jadi sejak awal itu dari penciptaan ketiga pribadi itu sudah disebutkan, mulai dari Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 1, dan juga esensi Tritunggal itu mengakui logika. Karena menurut yang kami dengar juga, kalau jika esensi Tritunggal itu sudah dipahami oleh akal manusia, karena kita belum nyampai ataupun belum sampai di tahap Tuhan tersebut. Nah, jadi seperti kutipan Muhammad Gandhi, di mana Tuhan adalah Tuhan karena dia melampaui pikiran manusia. Jadi secara logika sendiri Tuhan itu di atas logika manusia. Nah, selanjutnya itu aplikasi pemahaman Tritunggal dalam kehidupan. Jadi sebagai pegangan kita
dalam menghadapi pertanyaan saat ditanya ataupun diserang dari pihak-pihak lainnya. Jadi pemahaman spiritual sendiri itu diadaptasi atau diaplikasikan untuk sebagai pegangan kita jika ada misalnya serangan dari mungkin orang lain yang kurang percaya dengan Tuhan, dan juga ada juga yaitu untuk menghidupi kekudusan Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, jadi kita berasa makin dekat dan juga kita makin merasa kudus dengan Dia. Nah, saja itulah penerimaan diri dalam kebenaran Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dunia bisa menolak Tuhan, tetapi Tuhan dan menolak diri kita, tapi Tuhan sendiri itu menerima kita apa adanya. Nah, seperti di dalam Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian ayat 1, ketiganya hadir dan aktif dalam karya penciptaan. Nah, ketiga pribadi itu sendiri yang sama-sama turut dalam penciptaan, yaitu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ketiganya itu satu dalam Tuhan. Nah, meskipun berbeda pribadi, mereka memiliki hakikat yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Sama-sama Maha Kuasa dan memiliki atribut ilahi, bekerja bersama dalam kesatuan kesempurnaan. Nah, selanjutnya itu yang merenungkan keagungan Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi rela untuk turun ke bumi menjadi manusia dan mati untuk menembus dosa. Jadi setelah mendengar dan juga mengerti arti eksistensi Tritunggal, jadi kita lebih merasa bersyukur karena Tuhan sendiri itu mau untuk turun dan juga mau untuk mati untuk diri kita sendiri. Yaitu selanjutnya itu menunjukkan kasih yang tak terbatas dan luar biasa, dan juga meladeni Yesus untuk mendalami Tritunggal. Yaitu cara terbaik untuk mengenal Tritunggal dan untuk mendalami itu, yaitu dengan cara untuk memahami dan meladeni apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, untuk selanjutnya itu adalah merasakan emosi penderitaan bertentangan dengan dosa-dosa. Nah, seperti di ayat Matius 1 ayat 21, nama Yesus diberikan karena hanya melaluinya ada keselamatan. Mungkin akan dilanjutkan dari teman saya. Oke, selanjutnya itu kita ke materi mengenai manusia. Jadi dalam manusia ini kita harus mengenal Tuhan dan diri sendiri mengenai manusia. Jadi kita harus benar-benar memahami Tuhan membawa pada pemahaman yang sejati. Jadi dampaknya apa? Yang pertama itu, jika hanya mengandalkan opini dunia, kita akan mengetahui bahwa hasilnya akan membingungkan. Dan yang kedua, jika melihat dari sudut pandang Tuhan, hidup itu akan jadi lebih luar biasa. Selanjutnya itu, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dapat dilihat dari kitab Kejadian 1 pasal 26-28 yang memiliki makna manusia itu adalah ciptaan spesial, segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia juga diberi tanggung jawab untuk berkuasa atas ciptaan lain di bumi dan untuk menaklukkan segala-galanya yang ada di bumi. Nah, selanjutnya itu adanya pandangan substantif. Jadi pandangan substantif ini itu, manusia ini memiliki moralitas, akal, dan juga kehendak bebas terhadap makhluk lain. Terus juga manusia itu ada ciptaan yang mulia. Tanpa pengakuan pada Tuhan, manusia kehilangan nilai sejatinya. Itu dapat dilihat dari kitab Mazmur 8 pasal 4-10. Selanjutnya itu ada pandangan relasional. Pandangan relasional ini, manusia itu diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama manusia atau sesama makhluk lain. Hidup itu menyendiri dan tertutup itu keliru. Kasih kepada sesama itu wujud nyata kasih kepada Allah. Dapat dilihat dari Kejadian 2 ayat 18 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19-20. Terus yang berikutnya ada pandangan fungsional. Jadi pandangan fungsional ini itu, manusia diciptakan untuk berfungsi, untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam menjaga segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi Tuhan telah memberikan kita talenta untuk mengembangkan manusia untuk dapat menjadi mitra kerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk sebagai penikmat dunia. Dapat dilihat dari Kejadian 2 pasal 15. Terus selanjutnya itu penerimaan diri dalam kebenaran Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu harus dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Terus dunia ini dapat menolak, tetapi Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Selanjutnya itu proses penciptaan manusia. Dapat dilihat dari kitab Kejadian 2 pasal 7
bahwa manusia itu adalah karya ciptaan Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mani. Selanjutnya adalah dosa. Dosa itu sendiri adalah kegagalan, penyimpangan, pelanggaran, dan juga pemberontakan terhadap Tuhan. Ibarat panah yang melesat dari sasaran yang tertulis pada 1 Yohanes 3 ayat 4. Selanjutnya adalah asal mula dosa. Dosa pertama kali ditemukan pada Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa melanggar perjanjian dengan Allah. Hawa dihasut oleh ular untuk memakan buah yang ada pada Taman Eden. Hawa dihasut oleh ular untuk memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Lalu iblis memutarbalikkan firman Tuhan dan menipu Hawa yang tertulis pada Kejadian 2 ayat 16-17, 1 Petrus 5 ayat 8, dan Yohanes 8 ayat 44. Selanjutnya, akibat dari dosa itu ada 3. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan kita terputus, yang tertulis pada Kejadian 3 ayat 24, di mana Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Selanjutnya ada Yesaya 5 ayat 9. Selanjutnya ada Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan. Lalu akibat dosa yang kedua, akibat dosa yang kedua yaitu hubungan dengan diri sendiri terganggu, di mana kita menjadi di mana timbulnya rasa malu, takut, dan juga bersalah. Yang tertulis pada Kejadian 3 ayat 7, di mana Adam dan Hawa sadar bahwa mereka terancam dan malu. Lalu akibat dosa yang ketiga yaitu hubungan dengan sesama terganggu dengan timbulnya sikap saling menyalahkan dan juga menghakimi. Selanjutnya ada jenis-jenis dosa. Yang pertama adalah dosa warisan. Dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa sudah ada sejak lahir, yang tertulis pada Mazmur 51 ayat 7 dan juga Roma 3 ayat 10. Yang kedua adalah dosa pribadi. Dosa yang dilakukan secara sadar oleh individu. Lalu penyelesaian dosa. Dosa diampuni melalui pertobatan dan pengakuan yang tulus yang tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat 9. Kesimpulannya adalah dosa bukan hanya tindakan tetapi juga kondisi spiritual yang merusak relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan juga dengan dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keselamatan. Jadi pertama, keselamatan itu artinya bebas ataupun pembebasan. Secara rohani, keselamatan itu diartikan pembebasan dari hukuman dosa menuju ke kehidupan yang kekal. Menurut Dr. Sung Wook Chung, keselamatan adalah pembebasan dari kematian dan juga penutupan kekal, termasuk kebenaran bagi orang yang berdosa agar tidak menghadapi penghakiman dari Tuhan. Selanjutnya itu, kenapa kita butuh keselamatan? Jadi, karena manusia ini sudah berdosa sejak lahir, dosa ini juga menyebabkan maut, yaitu kematian kekal. Jadi apa yang diselamatkan? Kita diselamatkan dari maut kekal setelah kematian fisik dari Yesus Kristus. Orang percaya itu hidupnya 2 kali, di dunia dan juga di kehidupan yang kekal. Setelah itu untuk orang yang tidak percaya itu hidupnya hanya sekali, yaitu di dunia saja. Kondisi manusia yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini memiliki sifat yang dia itu tahu yang benar tapi tidak melakukannya. Setelah itu dia tahu yang salah tapi tetap melakukannya. Setelah itu dia berniat baik tapi gagal karena kelemahan, menuntut orang lain untuk taat tapi dirinya itu tetap melanggar. Dosa-dosa ini menyebabkan yang pertama itu kematian rohani, hilangnya gambar Allah atau keserupaan dengan Tuhan. Yang ketiga itu hilangnya otoritas atas ciptaan yang ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, setelah itu apa sih syarat menerima keselamatan? Jadi di sini tuh yang pertama kita harus melakukan pengakuan dosa. Kita itu harus sadar bahwa dosa yang kita buat itu akan mengakibatkan maut, akan membawa kita ke dalam kematian. Setelah itu penerimaan terhadap keselamatan dari Tuhan, dan juga tanpa kesadaran akan dosa seseorang itu nggak ngerasa butuh diselamatkan. Nah, selanjutnya ada dosa warisan yang ada di Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa ini diwariskan dari Adam, manusia yang lahir bukan seperti kertas putih, tapi dia itu membawa natur dosa yang sudah berada di sejak kandungan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pengajar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang iman. Pertama, ada pengertian iman. Apa itu iman? Dalam Alkitab, iman itu berasal dari kata yang juga berarti setia.
Iman dan kesetiaan itu adalah dua sisi yang saling yang tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya itu ada tiga tahapan iman. Yang pertama itu iman yang menyelamatkan. Tahap awal yang menyelamatkan seseorang, mulai dari seseorang itu percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Contohnya Abraham percaya janji Tuhan walau tak masuk akal. Itu ada pada Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Dikatakan kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Selanjutnya itu ada iman dan perbuatan. Iman harus dibuktikan melalui tindakan yang nyata. Bentuk nyatanya itu adalah ketaatan, ibadah, pelayanan, kasih, dan menjauhi dosa. Itu dikatakan pada Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Selanjutnya ada iman karena pengenalan. Semakin mengenal Tuhan, semakin besar iman yang ada pada diri kita, dan juga kesetiaan. Ada pada ayat Hosea 4 sampai 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan juga ada pada Filipi 3 ayat 10 yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pertumbuhan iman sendiri itu ada tiga cara yang kita dapat lihat. Jadi itu pertama membuktikan iman dalam perbuatan. Jadi tanpa adanya perbuatan yang kita lakukan tidak ada bukti bahwa kita sudah bertumbuh dalam iman kita sendiri. Kemudian itu mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, mengenalnya dengan baik dan juga mengenalnya dengan betul, maka iman kita akan bertumbuh hari demi hari, bulan demi bulan juga tahun demi tahun akan bertumbuh dalam Tuhan. Selanjutnya adalah menjadikan iman sebagai gaya hidup. Jadi menjadikan iman itu sebagai lifestyle kita. Jadi setiap kita melakukan apapun, kemanapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat Tuhan. Maka pertumbuhan dalam iman kita menjadi lebih bertumbuh. Dan juga selanjutnya adalah ciri-ciri. Jadi ciri-ciri orang yang imannya sudah bertumbuh, yang pertama itu selalu menggunakan Tuhan dalam keputusan. Jadi dia mau mengambil keputusan itu selalu berdasarkan dari imannya dia dan juga meminta berkat dari Tuhan. Kalau dia itu sabar dalam masalah. Jadi walaupun banyak masalah ataupun terpaan dari dunia, namun dia tetap sabar untuk melewatinya. Selanjutnya itu adalah teguh dalam iman meskipun godaan besar. Jadi dia menolak semua godaan-godaan yang ada di dunia dengan cara itu imannya sendiri. Jadi dia setelah imannya bertumbuh, maka dia dapat mudah untuk menolak godaan besar dari dunia. Selanjutnya itu adalah hidup mencerminkan karakter Kristus. Jadi setelah dia bertambah dan bertumbuh imannya, maka dia akan makin dekat dengan Kristus. Jadi dia bakal meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi iman dalam sehari-hari itu menjadi gaya hidup melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke materi yang terakhir yaitu mengenai pertobatan. Kita harus memahami pengertian pertobatan, bahwa pertobatan itu adalah perubahan mendalam dalam hati dan pikiran kita, bukan hanya perubahan tentang lahiriah, tapi mulai dari kesadaran akan dosa, terus juga keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Terus dapat dilihat dari Matius pasal 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Latar belakang pentingnya pertobatan itu apa? Jadi Yesus menyampaikan pesan pertobatan, bahkan Yesus juga menyampaikannya kepada orang Yahudi yang khususnya sudah beragama. Banyak orang ini menjalankan agama hanya sebagai tradisi, bukan dari hati. Hidup mereka itu tidak mencerminkan iman yang sejati. Terus yang berikutnya adalah jenis-jenis pertobatan. Pertobatan sebagai syarat keselamatan. Terus juga ada pertobatan yang berkelanjutan. Maksudnya itu pertobatan bukan sekali-kali selesai, tapi terus-menerus panjang hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Terus selanjutnya itu ada bentuk pertobatan. Yang pertama ada pertobatan sejati, dimulai dari penyesalan yang mendalam, terus nanti akan berlanjut dengan sukacita rohani, seperti contoh Raja Daud. Nah, yang berikutnya itu ada pertobatan yang palsu. Jadi ada penyesalan dan pengakuan, tapi tidak disertai dengan perubahan hati. Contohnya seperti Raja Saul. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah kesulitan dalam pertobatan sejati. Jadi manusia ini kadang cenderung membela dirinya, menghindari koreksi ataupun menyalahkan orang lain. Namun tetapi Tuhan menghargai pengakuan dosa dengan hati yang hancur dan rendah hati. Yang tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat 9, yaitu jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Selanjutnya adalah buah pertobatan. Pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan hidup nyata. Hidup yang meninggalkan dosa dan mendekat pada Kristus, yang tertulis pada Lukas 15 ayat 17-20, lalu ada 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi kesimpulannya adalah pertobatan sejati itu bukan akhir, tetapi melainkan menjadi awal dari hidup baru. Prosesnya itu membawa manusia untuk terus bertumbuh dan menyerupai Kristus. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Shalom.